Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Nadia Kurbisabila dari kelas AK 102. Di sini saya akan mempresentasikan tentang analisis dampak literasi keuangan dan strategi promosi terhadap pilihan pengguna kris oleh generasi Z. Itu seperti apa sih? Yuk kita lihat. Di sini ada latar belakang dari krisnya. Pengguna teknologi pembayaran kris di era digital. Di era digital saat ini, teknologi pembayaran seperti kris semakin meluas penggunaannya, terutama di kalangan generasi Z yang dikenal sebagai digital native. Meskipun akses terhadap teknologi dan informasi cukup luas, tantangan dalam adopsi kris tetap ada. Masalah utama termasuk rendahnya literasi keuangan di kalangan generasi Z yang mempengaruhi keputusan mereka untuk menggunakan kris. Dan ada pentingnya literasi keuangan. Literasi keuangan yang baik sangat penting untuk memahami produk dan layanan keuangan, termasuk teknologi pembayaran digital seperti kris. Tanpa pemahaman yang memadai, generasi Z mungkin akan merasa ragu untuk menggunakan teknologi ini, meskipun mereka memiliki akses yang mudah. Yang ada peran efektivitas promosi. Promosi yang efektif juga berperan penting dalam meningkatkan kesadaran dan pemahaman tentang kris. Oleh karena itu, penting untuk menganalisis bagaimana literasi keuangan dan strategi promosi dapat mempengaruhi keputusan penggunaan kris oleh generasi Z. Ada tujuan penelitian. Di sini tujuan penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi hubungan antara literasi keuangan dan keputusan penggunaan kris serta menilai efektivitas strategi promosi dalam meningkatkan penggunaan kris di kalangan generasi Z. Diharapkan penelitian ini dapat memberikan solusi untuk meningkatkan adopsi kris di kalangan pengguna muda. Urgensi penelitian di bidang teknologi keuangan. kris sebagai sistem pembayaran digital yang terstandarisasi memiliki potensi untuk meningkatkan efisiensi transaksi di Indonesia. Namun, tanpa dukungan dari generasi Z, potensi ini tidak akan terwujud sepenuhnya. Oleh sebab itu, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam merumuskan strategi yang lebih baik untuk meningkatkan literasi keuangan dan promosi kris. Ini ada pemahaman karakteristik generasi Z dan pengembangan edukasi keuangan. Dengan meningkatnya penggunaan kris, penting untuk memahami karakteristik dan preferensi generasi Z dalam menggunakan teknologi ini. Penelitian ini akan memberikan gambaran lebih jelas tentang bagaimana literasi keuangan dan promosi dapat mempengaruhi keputusan mereka. Hasil penelitian diharapkan menjadi acuan bagi pengembangan program edukasi keuangan yang lebih efektif. Kemudian kita akan masuk ke konsep literasi keuangan. Seperti apa sih konsep literasi keuangan tersebut? Konsep literasi keuangan menunjuk pada kemampuan individu untuk memahami dan mengelola informasi keuangan dalam mengambil keputusan yang tepat. Bagi generasi Z, yang seperti saya ini, yang tumbuh di era digital, literasi keuangan menjadi semakin penting, terutama dalam menghadapi berbagai pilihan metode pembayaran, termasuk kris ini. Selain itu, literasi keuangan juga mempengaruhi respon terhadap strategi promosi produk keuangan, seperti yang dijelaskan oleh Chen dan Volpet itu tahun 1998, di mana individu yang literasi secara finansial dapat mengevaluasi informasi promosi secara lebih kritis. Kemudian ada peran Gen Z dalam adopsi fintech. Itu peran yang pertama, Gen Z merupakan pengguna teknologi digital dan mendorong sistem pembayaran kris. Termasuk saya ini adalah generasi Z. Yang mana generasi Z banyak sekali, sebagian besar dan hampir sebagian semuanya pasti menggunakan kris. Jarang sekali generasi Z seperti saya, teman-teman saya itu jarang sekali memegang namanya uang cash, lebih
nyaman menggunakan transaksi menggunakan kris. Kemudian kris memungkinkan transaksi tanpa tunai dianggap sebagai solutif, prediktif, dan efisien oleh generasi Z. Tadi saya bilang tersebut, tingkat literasi keuangan yang baik juga berperan dalam keputusan generasi Z untuk menggunakan kris. Kris juga sesuai dengan prinsip-prinsip ekonomi perilaku yang menekankan kenyamanan dan kemudahan akses yang menjadi alasan utama generasi Z, karena menggunakan kris ini sangat mudah, nggak usah bawa uang cash, nggak usah banyak, dengan smartphone, dengan HP sudah bisa menggunakan transaksi dengan sangat mudah dan mudah dipahami oleh kita generasi Z, karena generasi Z kan hidup di zaman digital, jadi sangat mudah untuk memahami menggunakan kris tersebut. Kemudian ada peran strategi promosi dalam meningkatkan literasi keuangan generasi Z. Teori pembelajaran sosial ya, maksudnya itu Bandura. Teori pembelajaran sosial maksudnya Bandura menjelaskan bahwa individu dapat belajar dari pengamatan dan pengalaman orang lain. Oleh karena itu, promosi yang melibatkan influencer atau tokoh publik yang relevan dengan generasi Z dapat lebih efektif dalam mengedukasi mereka tentang pentingnya literasi keuangan. Dan dia promosi menggunakan media sosial. Ini penggunaan media sosial sebagai platform promosi juga sangat efektif, karena generasi Z lebih sering mengakses informasi melalui media sosial. Ya, benar sekali. Generasi Z ya, seperti saya ini juga sering mengakses lewat media sosial. Lebih apa-apa banyak yang diakses lewat media sosial. Dengan HP, buka HP udah kita ya. Sekarang generasi Z itu pegangannya lebih ke media sosial, karena kan kita hidup di zaman digital, jadi lebih sering menggunakan media sosial. Ya, makanya promosi itu banyak melalui media sosial kan, karena kita juga sebagai generasi Z lebih sering bermain di media sosial tersebut. Nah, ini juga ada menurut Su dan Munyi 2008 mengungkapkan bahwa media sosial dapat menyebarkan informasi literasi keuangan secara interaktif, mendorong generasi Z untuk lebih aktif belajar tentang pengelolaan literasi keuangan. Implementasi dan perkembangan kris dalam konteks literasi TIK. Bank Indonesia tahun 2023 melaporkan bahwa kris telah berkembang pesat di sektor perdagangan, terutama di kalangan UMKM, dengan mempermudah pelaku usaha dalam menerima pembayaran digital. Kris menawarkan keuntungan seperti efisiensi waktu, keamanan transaksi, dan kemudahan pengelolaan keuangan yang sangat relevan dengan kebutuhan generasi Z. Oleh karena itu, mereka menjadi pendorong utama adopsi kris, baik sebagai konsumen maupun pelaku usaha. Tadi memang kris itu sangat mempermudah untuk transaksi. Sekarang banyak pedagang pinggir jalan, pedagang kaki lima itu sudah bisa menggunakan pembayaran melalui kris. Jadi kayak untuk kita generasi Z itu sangat senang ya, untuk selaku UMKM, selaku pedagang saya itu juga mereka senang mempermudah kita untuk bertransaksi ya. Juga tadi lebih efisien waktunya lebih efisien karena lebih cepat, lebih mudah, nggak ada lagi namanya kembalian. Misalkan kita kalau bayar pakai cash, misalnya harga 50.000 kita bayar 100.000, itu kan masih lagi nyari kembalian. Kalau dengan adanya kris itu kan lebih waktunya lebih efisien, lebih cepat, nggak usah lagi ada kembalian. Gitu. Ini bisa dilihat perkembangan kris seperti ini. Oke, lanjut.
Kemudian tantangan dan peluang adopsi KRIS di kalangan generasi Z. Nah, seperti ini tantangan dan peluang adopsi KRIS di kalangan generasi Z. Seperti bisa dilihat strukturnya seperti ini. Lanjut. Kemudian kita masuk ke metode penelitian. Tadi udah dari literasi keuangan, sekarang kita masuk ke metode penelitian. Penelitian ini menggunakan pendekatan mixed methods, itu metode gabungan untuk mendapatkan data yang komprehensif terkait implementasi KRIS dalam konteks literasi TIK di kalangan generasi Z. Ada pendekatan penelitian, itu ada metode kuantitatif dan metode kualitatif. Metode kuantitatif dilakukan melalui survei untuk mengukur tingkat adopsi KRIS, literasi TIK, dan literasi keuangan pada generasi Z. Dan ada metode kualitatif melalui wawancara mendalam untuk menggali pandangan, pengalaman, dan tantangan yang dihadapi dalam menggunakan KRIS. Kemudian ada sumber data. Sumber data terbagi atas dua jenis, yaitu data premier dan data sekunder. Menurut Sugiono pada tahun 2017, yang dimaksud data premier adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data. Sedangkan data sekunder adalah sumber yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data premier, yaitu data yang dilakukan melalui penyebaran kuesioner kepada para responden. Pengumpulan data tersebut dilakukan untuk mengatasi masalah riset yang sedang diteliti. Sumber dari data diperoleh melalui penyebaran kuesioner kepada generasi Z. Dan ada teknik analisis data. Yang pertama, analisis deskriptif. Itu untuk menginterpretasikan data survei secara kuantitatif dan menyajikan gambaran umum. Kedua, regresi linier berganda untuk mengukur hubungan antara tingkat literasi TIK dan literasi keuangan terhadap adopsi KRIS. Dan ketiga, analisis teknik adalah untuk mendalami hasil wawancara kualitatif, fokus pada isu-isu utama seperti manfaat, tantangan, dan peluang KRIS. D. Populasi dan sampel. Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek atau subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang 48 ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari, kemudian ditarik kesimpulannya. Ini menurut Sugiono pada tahun 2017. Yang kedua, sampel. Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini dilakukan menggunakan teknik purposive sampling. Mengemukakan bahwa teknik purposive sampling adalah teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu, di mana seseorang atau sesuatu diambil sebagai sampel karena peneliti menganggap bahwa seseorang atau sesuatu tersebut memiliki informasi yang diperlukan bagi penelitinya. Lanjut. Tahap penelitian. Pertama, studi literatur, mengumpulkan teori dan data sekunder terkait KRIS dan literasi TIK. Yang kedua, penyusun instrumen penelitian, membuat kuesioner dan paduan wawancara. Yang ketiga, pengumpulan data melalui survei dan wawancara mendalam. Yang keempat, analisis data, melakukan analisis kuantitatif dan kualitatif terhadap data yang telah dikumpulkan. Yang kelima, penyusunan laporan akhir, mengintegrasikan hasil analisis ke dalam laporan akhir penelitian. Lanjut ke hasil penelitian. KRIS atau Quick Response Code Indonesia Standards adalah standarisasi pembayaran menggunakan metode QR Code dari Bank Indonesia agar proses transaksi dengan QR Code menjadi lebih mudah, cepat, dan terjaga keamanannya. Fungsinya sendiri tentu saja untuk mempermudah proses transaksi. Menurut IKD Dwi
Perdana dan Nikade Sinarwati pada tahun 2024, manfaat dari aplikasi KRIS ini seperti transaksi menjadi lebih efektif dan efisien sehingga dapat memangkas waktu antrian. Dan KRIS dapat diterima oleh seluruh e-wallet dari berbagai metode pembayaran dengan maksimal pembayaran sebesar 2 juta per transaksi. Penyedia aplikasi pembayaran dapat menetapkan batas nominal kumulatif harian dan atau bulanan atas interaksi KRIS yang dilakukan oleh setiap pengguna KRIS, ditetapkan sesuai mitigasi risiko pengguna. Dan hal yang sama juga disampaikan dari hasil wawancara melalui pesan kepada customer service Bank Mandiri Cabang Mula Warman Samarinda sebagai berikut. Pembayaran digital khususnya dengan KRIS tentunya adalah cara yang lebih cepat dibanding pembayaran tunai. Menggunakan KRIS itu lebih cepat dibanding bayar menggunakan cash atau tunai. Tidak perlu menunggu kasir memberikan kembalian maupun terkendala hal-hal lainnya. Selain itu, pembayaran digital juga lebih higienis, ujarnya. Berdasarkan paparan yang telah disampaikan oleh customer service Bank Mandiri Cabang Mula Warman Samarinda, yaitu aplikasi KRIS atau Quick Response Code Indonesia, Quick Response Code Indonesia standar mempermudah proses transaksi yang akan dilakukan baik dari pihak pedagang maupun pembeli karena menggunakan satu sistem sehingga mempercepat proses transaksi jual beli yang dilakukan. Berikut adalah tabel nilai perkembangan KRIS dari Oktober 2021 sampai 2022. Ini contoh tabelnya seperti ini. Itu karena menggunakan KRIS tadi itu yang saya bilang mempermudah transaksi lebih cepat. Ini lebih mudah dibandingkan kita membayar dengan cash tadi. Seperti yang tadi kembalian, kalau menggunakan KRIS kan tidak usah pakai kembalian. Lanjut ke kesimpulan. Kesimpulannya, berdasarkan daftar perkembangan nilai KRIS terjadi peningkatan dari nilai bulan berikutnya. Artinya penggunaan KRIS diminati era generasi Z masa kini karena dianggap lebih memudahkan dalam pembayaran transaksi pembelian. Cukup hanya dengan scan KRIS sudah dapat melakukan pembelian. Pihak supplier pun tidak perlu repot menyiapkan kembalian uang transaksi pembelian. Nah, itu enaknya menggunakan KRIS seperti itu. Ketika kita membayar, tidak usah menggunakan kembalian. Karena kalau KRIS kan misalnya harganya berapa, ya tetap yang dibayar harganya segitu. Beda dengan cash yang tadi, ya harganya 40.000, kita membayarnya pakai 100.000. Itu harus kita mengeluarkan kembalian. Itu membutuhkan waktu. Jadi KRIS itu lebih efisien waktu, lebih mudah. Yang penting kalau kita membayar menggunakan KRIS, nah HP kita harus ada kuotanya. Karena kalau nggak ada kuota, nggak ada jaringan internet, kita tidak bisa menggunakan KRIS. Nah, sekarang kita lanjut ke output dan target capaian. Itu ada output penelitian, hasil yang diharapkan dari proposal penelitian kami yang berjudul Analisis Dampak Literasi Keuangan dan Strategi Promosi Terhadap Pilihan Generasi KRIS oleh Generasi Z. Jadi ini kan sebelumnya kita tugas kelompok. Kita dari kelompok 5. Jadi kita menyusunnya ini bareng-bareng. Jadi ini judul dari kelompok 5. Ini judul Strategi Promosi Terhadap Pilihan Pengguna KRIS oleh Generasi Z. Itu yang pertama, laporan penelitian yang memuat analisis menyeluruh tentang implementasi dan perkembangan KRIS di kalangan generasi Z. Kedua, artikel ilmiah yang akan dipublikasikan di jurnal nasional atau internasional bereputasi. Yang ketiga, rekomendasi kebijakan untuk pemerintah, lembaga keuangan, dan penyedia teknologi terkait literasi TIK dan adopsi KRIS.
Dan B ada target pencapaian. Menurut Purba pada tahun 2005 dalam Listia itu tahun 2010, indikator sebuah program atau proyek dikatakan berhasil adalah kesesuaian bentuk prasarana dengan rencana yang telah ditetapkan, kesesuaian aktor yang terlibat, memperoleh rekomendasi kebijaksanaan, serta membangun sistem monitoring untuk program pembangunan selanjutnya. Sedangkan menurut Wulandari tahun 2013, proyek dikatakan berhasil jika pembangunan diselesaikan tepat waktu, sesuai dengan anggaran dan kualitas baik, serta memberikan kepuasan yang tinggi pada pelanggan. Keberhasilan sangat penting untuk dicapai oleh suatu program agar masalah yang ada mampu diatasi dengan baik. Ini contohnya. Ya, aspek kriteria ketuntasan dan cara mengukurnya. Jadi, bisa dilihat di layar seperti ini. Oke, lanjut. Ya, sekian dari presentasi saya. Apabila banyak kekurangannya dan kelebihannya, mungkin kurang mengerti dengan ucapan saya atau kurang jelas, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.